Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Fatika Putri, NIM 19423158, akan menjelaskan bagaimana menggunakan akuntansi dengan Microsoft Excel. Kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat laporan keuangan sebuah perusahaan menggunakan Microsoft Excel dengan informasi mengikuti soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi. Nanti yang pertama kita akan membuat jurnal umum, kemudian menyusun buku besar, kemudian membuat neraca saldo dan ayat penyesuaian, kemudian yang keempat yaitu membuat neraca lajur, dan yang terakhir itu membuat laporan keuangan. Namun di video kali ini kita akan masuk ke langkah yang pertama dulu, yaitu membuat sebuah jurnal umum. Nanti kita akan sesuaikan dengan informasi yang ada di lembar asesmen ini. Langkah pertama, kita bisa membuka worksheet-nya dulu. Kita buka Microsoft Excel. Kemudian, di sheet pertama ini, kita bisa mengisi dengan akun-akun yang ada di soal. Kita rename dulu sebagai lembar account. Nah, di sini nanti kita akan isi nomor akun dan nama akun yang sesuai. Seperti ini ya. Nanti kita akan menyalin ini, kita pindahkan ke lembar kerjanya. Sebelumnya saya sudah menyalinnya, itu tinggal pindahkan saja ke lembar kerjanya. Kita paste dulu. Lalu kita rapikan ya. Seperti ini, sudah kita pindahkan nomor akun dan nama akunnya. Dan ini saldo awalnya sudah ada juga. Nah, langkah selanjutnya kita membuat jurnal umum. Sebelumnya, kita akan membuat name ratio dulu sebagai nomor akun dan nama akunnya. Kita blok dulu sebelumnya. Nomor akun dan nama akunnya. Kemudian kita bisa mendefine name. Kita buka dulu tab formulas. Kemudian kita define name. Kita namain sebagai account. Seperti ini. Oke. Kemudian kita membuat lembar jurnal umumnya. Di sheet 2 ini kita rename dulu sebagai jurnal umum. Setelah itu kita membuat header-nya. Di sini biasanya ada nama perusahaan. Kita lihat lagi nama perusahaannya. Sesuai soal, Tuan Ahmad memiliki perusahaan UD Philodendron sejak Januari 2020. Berikut adalah informasi nomor akun pembukuan UD Philodendron. Maka di sini judulnya, nama perusahaannya. Kemudian ini judulnya, jurnal umum. Ini merupakan pembukuan bulan Januari 2020. Sudah seperti ini, kita buat tabel tanggal seperti biasa. Nama akun, nomor akun, atau biasanya referensi, kemudian kolom debit, dan kolom kredit. Nah, kita rapikan dulu. Seperti ini. Kita tebalkan, bisa kita tebalkan juga. Ini kita merge and center ya. Biar terlihat rapi. Nah, kemudian kita bisa menggunakan Excel ini untuk mempermudah pengerjaan jurnal umum tanpa mengetikkan nama akun satu-satu. Kita hanya mengetikkan nomor akunnya, bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, rumusnya itu seperti ini.
sama dengan VLOOKUP. Ini ya. Kemudian buka kurung, lookup value-nya di nomor akun, di sini C7, kemudian titik koma, sesuai dengan panduan yang ada di Microsoft Excel masing-masing ya. Kemudian kita masuk di akun ini, di baris kedua ini. Ini berarti akun. Nih, terus titik koma lagi, 2, baris kedua, titik koma 0. Tutup kurung seperti ini, kemudian bisa kita enter. Nah, nanti ketika kita menuliskan nomor akun di sini akan keluar otomatis nama akunnya. Kita bisa copy ke bawah, sesuai transaksi yang dibutuhkan ya. Nah, bisa kita mulai transaksinya. Kita lihat soalnya lagi. Informasi perusahaan menggunakan sistem fisik untuk pencatatan persediaan. Berarti kita akan menggunakan sistem periodik untuk perusahaan dagang ini. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020 sebagai berikut. Misalnya ya, ini Januari. Nah, kita masuk ke transaksi yang pertama di tanggal 1 Januari 2020, membayar gaji penjualan sebesar 12 juta dan gaji kantor sebesar 10 juta untuk masa kerja bulan November. Nah, di tanggal 1 ini terdapat 2 transaksi. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 1 Januari. Kita bisa copy paste ya. Tadi terdapat transaksi membayar gaji penjualan. Berarti untuk debitnya itu adalah biaya gaji penjualan. Kita cari akunnya, nomor akunnya. Ini ya, 612. Kita tulis dulu nomor akunnya, 612. Nah, otomatis langsung keluar ya. Biaya gaji penjualan sebesar 12 juta di debit. Kemudian untuk kreditnya, kita membayar gaji penjualannya yaitu dengan kas. Nah, kita cari nomor akun kas. Ini paling atas yaitu ada 110. Kita tulis lagi nomor akunnya 110. Nah, otomatis keluar ya. Di kredit sebesar 12 juta. Seperti ini. Ini untuk kredit kita bisa menjorok ke dalam. Lanjut, tadi masih ada transaksi lagi yaitu membayar gaji kantor sebesar 10 juta. Kita cari nomor akun biaya gaji kantor. Ini 618. Sebesar 10 juta. Dibayar yaitu dengan kas sebesar 110, nomor akunnya 10 juta juga. Seperti ini. Jangan lupa kita tulis tanggalnya lagi. Ini tanggalnya masih sama, kita copy paste aja. Nah, lanjut ke transaksi selanjutnya. Masih di tanggal 1, membayar hutang dagang kepada Yudianturium sebesar 50 juta. Dalam catatan, pembayaran dalam periode potongan dengan syarat 2/10 N/30. Berarti di sini terdapat transaksi membayar hutang sebesar 50 juta dan dia mendapat potongan dengan syarat 2/10. Maka transaksinya, kita tulis dulu tanggalnya, itu tanggal 1, masih tanggal 1, kita copy paste aja lagi. Seperti ini, berarti transaksi yang terjadi, kita membayar hutang dagang. Berarti kita cari nomor akun hutang dagang. Nih, 200. Seperti ini, sebesar 50 juta. Lalu, untuk kreditnya ada kas. Dan tadi masih masuk ke periode potongan, berarti mendapat potongan pembelian. Di sini ada akun kas dan potongan pembelian. Kita cari potongan pembelian. Ini ya, 520.
Nah, sebelumnya kita mencari dulu kita mencari dulu potongan pembeliannya berapa, lalu kita bisa mengetahui kasnya berapa. Kita hitung dulu di sini bisa. Potongan pembeliannya berarti dari hutang dagang ini dikalikan sebesar potongannya, yaitu 2%. Nah, sebesar 1 juta potongan harganya, kita taruh di kredit, kemudian kita bisa tahu berapa kas yang harus dibayar, yaitu dengan hutang dagang dikurangin dengan potongan pembelian. Sebesar 49 juta, kita bayar. Nah, seperti ini. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Di tanggal 2, membeli barang dagangan secara kredit kepada Yudeanturium dengan syarat pembelian 2/10 N/30 sebesar 250 juta. Di sini ada transaksi membeli barang secara kredit. Berarti transaksi yang terjadi kita tulis dulu tanggalnya, yaitu di tanggal 2. Ini bisa kita copy. Di sini transaksi yang terjadi yaitu ada pembelian secara kredit. Berarti kita cari nomor akun pembelian yaitu 500. Nah, sebesar 250 juta. Seperti ini. Kemudian ini secara kredit berarti kita mempunyai hutang dagang. Yaitu hutang dagang di sini udah ada nomor akunnya 200. Sebesar 250 juta juga. Nah, sebagai kredit, untuk menandakannya kita bisa menjorokkan ke dalam, ini juga, biar mudah dilihat. Lanjut ke transaksi berikutnya, di tanggal 3, membayar biaya transportasi atas pembelian barang tanggal 2 Desember yang dibebankan oleh perusahaan pengangkutan sebesar 10 juta. Nah, di sini terdapat transaksi membayar biaya transportasi. Kita cari akun biaya angkut. Nih, 600 sebagai kredit, kita tulis dulu tanggalnya, jangan lupa tanggal 3 Januari. Kita bisa copy untuk debitnya, yaitu biaya angkut tadi, 600, sebesar 10 juta. Nah, kita membayarnya dengan kas pastinya sebagai kredit, berkurang 10 juta juga. Seperti ini. Lanjut ke transaksi berikutnya. Di tanggal 4, membeli barang dagangan secara kredit kepada Yude Aglonema dengan syarat pembelian 2/10 N/30 sebesar 200 juta. Di sini ada transaksi membeli secara kredit. Berarti sama kayak transaksi sebelumnya. Kita dulu tulis tanggalnya, tanggal 4 Januari. Typo. Kita copy. Di sini terjadi transaksi pembelian. Nomor akunnya 500 sebesar 200 juta. Ini berarti ini membeli secara kredit, masuknya ke hutang dagang sebesar 200 juta juga. Nah, lanjut ke transaksi berikutnya. Di tanggal 5, menjual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Monstera dengan syarat penjualan 2/10/30 sebesar 150 juta. Berarti di sini terjadi sebuah penjualan namun secara kredit. Nah, penjual secara kredit berarti debitnya itu adalah piutang dagang karena
secara kredit. Kita cari nomor akun piutang dagang. Nih, 120. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 5 Januari 2020. Kita copy. Nah, di sini berarti ada piutang dagang tadi, nomor akunnya 120, sebesar 150 juta. Berarti di sini ada sebuah penjualan. Penjualan nomor akunnya berapa? Belum ya. Kita cari. Nih, 400. Sebesar 150 juta di kredit. Nah, kita menjorok lagi. Berikutnya, transaksi berikutnya di tanggal 7. Menerima pelunasan piutang dari UD Fanbasia sebesar 100 juta dari penjualan awal bulan sebelumnya tanpa potongan. Berarti di sini ada pelunasan piutang tanpa potongan sebesar 100 juta. Transaksinya kita tulis tanggalnya, tanggal 7 Januari. Salin. Di sini ada sebuah kas yang masuk sebesar 100 juta. Nah, tadi perusahaannya membayar hutang, berarti piutang dagangnya berkurang sebagai kredit sebesar 100 juta juga tanpa potongan. Transaksi berikutnya di tanggal 10 menjual barang dagangan secara tunai kepada Nyonya Pepe Romia senilai 225 juta. Ini secara tunai menjual barang. Kita tulis dulu tanggalnya, yaitu tanggal 10 Januari. Kita salin. Di sini terdapat transaksi penjualan secara tunai, berarti kita langsung mendapat kas sebesar 225 juta. Berarti di sini terdapat penjualan. Nomor akun 400 besar 225 juta. Nah, transaksi selanjutnya tanggal 11 Januari. Membayar hutang dagang kepada Yuda Agronema sebesar 150 juta dari pembelian sebelumnya tanpa potongan dan sebesar 100 juta dari pembelian tanggal 4 Januari. Di tanggal ini kita menemukan dua transaksi sekaligus. Yang pertama membayar hutang tanpa potongan, yang kedua dengan potongan. Kita kerjakan satu-satu. Tulis dulu tanggalnya. Salin ke bawah tanggalnya. Di sini tadi pertama ada membayar hutang tanpa potongan, berarti kredit debitnya hutang dagang sebesar 150 juta yang awal tadi. Kemudian berarti tanpa potongan langsung kita ke mengurangi kas. Seperti ini. Kita salin lagi, masuk ke transaksi selanjutnya tadi. Ada hutang dagang, membayar hutang dagang dengan potongan pembelian. Kita tulis dulu hutang dagangnya. Tadi sebesar 100 juta. Nah, kita lihat lagi. Dia sebesar 100 juta dari pembelian tanggal 4 Januari. Kita lihat tanggal 4, kita membeli barang ke perusahaan UD Agronema sebesar 200 juta dengan syarat pembelian 2/10 N/30 dibayar tanggal 11, berarti masih memasuki syarat potongan ya, periode potongan. Berarti kita mendapat potongan pembelian. Berarti di sini dibayar dengan kas
dan mendapat potongan pembelian. Akunnya 610. Kita hitung dulu potongan pembeliannya berapa, sama seperti sebelumnya tadi, yaitu dengan hutang dagang, dikalikan 2% sesuai potongannya. Nah, kita mendapat potongan sebesar 2 juta. Kita tulis di sini. Nah, untuk kas yang harus kita bayar yaitu hutang dagang dikurangin potongannya. Sebesar 98 juta lah yang harus kita bayar. Seperti ini. Masuk ke transaksi selanjutnya ya. Di tanggal 12, membayar hutang dagang kepada Yuda Anturium atas pembelian barang pada tanggal 2 Januari, dikurangi potongan pembelian. Ini kita membayar hutang dagang dan mendapat potongannya juga. Kita lihat tanggal 2 Januari, nih tanggal 2 Januari itu sebesar 250 juta. Berarti kita tulis dulu tanggalnya, yaitu tanggal 12 Januari 2020. Kita salin. Berarti di sini terdapat transaksi membayar hutang dagang sebagai debit. Ya, sebesar tadi tanggal 2 Januari ya. Kita lihat lagi tanggal 2 Januari. Ya, 250 juta. Yaitu 250 juta. Nah, berarti di sini kreditnya itu kas dan potongan pembelian. Kita hitung lagi, potongan pembeliannya berapa? Dikalikan 2%. Maaf, salah. Sebesar 5 juta potongan pembeliannya. Berarti kas yang harus kita bayar dari hutang dagang dikurangin potongan pembeliannya. Nah, sebesar 245 juta yang harus kita bayar sebagai hutang. Ini kita salin lagi tanggalnya. Masuk ke transaksi selanjutnya. Di tanggal 13, menerima pengembalian barang dari Tuan Monstera dari penjualan tanggal 5 Januari 2020 sebesar 20 juta. Kita lihat di tanggal 5. Kita menjual barang sebesar 150 juta secara kredit dan dikembalikan tanggal 13 sebesar 20 juta. Kita tulis dulu tanggalnya. Di sini tanggal 13 Januari. Kita salin. Berarti transaksi yang terjadi yaitu terdapat retur penjualan. Kita cari nomor akun retur penjualan. Nih ya, 410. Kita tulis nomor akunnya 410. Nah, sebesar 20 juta. Lalu, berarti piutang dagang kita yang berkurang, berarti sebagai kredit. Piutang dagang itu 120 nomor akunnya, sebesar 20 juta. Nah, lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu di tanggal 14, nih, membayar biaya iklan untuk bulan Januari sebesar 25 juta. Kita berarti cari dulu nomor akun biaya iklan, ini 613. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 14 Januari 2020.
salin. Di sini debitnya itu biaya iklan tadi. Nomor akunnya 613. Sebesar 25 juta. Kemudian kreditnya yaitu kas, berarti sebesar 25 juta juga. Transaksi berikutnya yaitu di tanggal 15 menerima pembayaran dari Tuan Monstera atas penjualan pada tanggal 5 Januari 2020 setelah dikurangi dengan retur penjualan tanggal 13 Januari 2020. Nah, ini kita harus mencari dulu berapa yang harus kita terima dari Tuan Monstera di tanggal 5 Januari dikurangin returnya. Kita lihat transaksi tanggal 5 Januari, yaitu menjual barang sebesar 150 juta, kemudian direturkan di tanggal 13 sebesar 20 juta. Berarti kita cara menghitungnya, kita tulis dulu tanggalnya, jangan lupa. Yaitu tanggal 15 Januari 2020. Berarti kan kita mendapat kas dulu nih. Tapi kita belum tahu berapa kas yang harus kita peroleh. Tapi kita lihat lagi sebelumnya. Di sini Tuan Monstera membelinya tanggal 5 dan dibayar tanggal 13, berarti secara kredit, berarti dia masih masuk ke periode syarat potongan. Karena masih 10 hari dari tanggal 5 ke tanggal 13, masih bisa. Berarti Tuan Monstera mendapat potongan penjualan ya. Berarti kas dan potongan penjualannya. Ini kita juga belum tahu. Kemudian kita cari dulu berarti yang pertama yaitu piutang dagangnya. Sebagai kredit piutang dagangnya. Seperti ini. Kemudian kita cari dulu piutang dagangnya yang masih kita punya untuk mencari kasnya nanti. Nah, bagaimana caranya? Tadi kan dibeli tanggal 5 Januari, kita lihat ini ya, ada penjualan 150 juta, dikurangin retur pembelian, yaitu di tanggal 13, retur penjualan nih, maaf, sebesar 20 juta. Nah, berarti ada 130 juta piutang dagang. Kemudian kita cari potongan penjualannya, yaitu dari piutang dagang ini dikalikan 2%. Seperti ini. Nah, benar. Berarti dia di sini ya. Potongan penjualan itu di debit. Nah, setelah ini kita tahu deh kas yang kita terima nanti berapa. Kita hitung lagi, berarti dari piutang dagang dikurangi potongan penjualan. Nah, sebesar 127.400 juta rupiah kita mendapat kas. Seperti ini deh. Semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ini kita tanggalnya jangan lupa. Ini sebagai kredit. Nah, transaksi berikutnya yaitu di tanggal 19 Januari 2020. Membeli barang dagangan secara tunai dari PT Golden Photos sebesar 74 juta. Berarti di sini ada pembelian secara tunai. Kita langsung masuk aja. Masukkan tanggalnya, tanggal 19 Januari 2020. Kita copy paste, oh maaf, salah, nggak kayak gini. Kita copy paste dulu.
Kemudian di sini terdapat sebuah transaksi pembelian. Pembelian nomor akunnya kita tulis sebesar 74 juta rupiah. Kemudian kita pembelian secara tunai berarti langsung mengurangi kas sebesar 74 juta rupiah. Nah, seperti ini. Masuk ke transaksi berikutnya. Masih tanggal 19, membayar hutang dagang kepada PT Adansoni sebesar 35 juta. Kita masukkan dulu tanggalnya, masih sama, kita copy paste saja. Berarti di sini ada sebuah hutang dagang yang berkurang sebagai debit sebesar 35 juta rupiah. Kemudian dibayar langsung oleh kas. Jadi masuk ke kredit. Nah, seperti ini. Transaksi berikutnya di tanggal 20 menjual barang dagangan kepada Yudesan Seifera secara kredit dan syarat penjualan 2/10 N/30 sebesar 160 juta rupiah. Di sini ada penjualan secara kredit. Kita tulis tanggalnya tanggal 20 Januari. Nah, seperti ini. Berarti ada penjualan secara kredit. Berarti masuknya piutang dagang. Piutang dagang nomor akun 120 sebesar 160 juta rupiah. Di sini berarti penjualan, terdapat penjualan sama sebesar 160 juta rupiah. Nah, transaksi berikutnya, di tanggal 21 Januari menerima pembayaran piutang dari pelanggan Tuan Monstera sebesar 50 juta tanpa potongan. Sini sudah keterangan tanpa potongan, berarti langsung saja tanggalnya di tanggal 21 Januari. Ini kita copy. Sini terdapat transaksi kas langsung ya. Penerimaan kas sebesar 50 juta dan mengurangi piutang dagang sebagai kredit sama 50 juta juga. Nah, seperti ini. Masuk ke transaksi selanjutnya. Masih di tanggal 21, membeli barang dagangan dari PT Adansoni secara kredit dan syarat pembelian 2/10 N/30 sebesar 150 juta. Syarat pembelian secara kredit. Kita masukin tanggalnya masih tanggal yang sama. Tadi terdapat transaksi pembelian secara kredit. Berarti debitnya itu pembelian sebesar 150 juta. Nah, berarti di sini masuknya ke hutang dagang. Sama 150 juta. Transaksi berikutnya, di tanggal 22, membayar sebagian utang dagang kepada Yuda Aglonema atas pembelian barang tanggal 4 sebesar 50 juta. Nah, kita lihat di tanggal 4, ada membeli barang secara kredit, dibayar tanggal 22. Berarti dia sudah tidak masuk periode potongan ya, berarti kita hanya membayar saja sebagian utangnya. Kita langsung tanggalnya, tanggal 22 Januari. Di sini ada transaksi membayar hutang dagang
sebesar 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Terus dibayar langsung oleh kas. Nah, seperti ini. Lanjut transaksi berikutnya. Di tanggal 24 ini ada mengembalikan barang kepada PT Adan Sony senilai 25 juta karena rusak dari pembelian tanggal 21. Ke transaksinya tanggal 24 Januari 2020. Kita salin. Ini berarti sebagai dapat pengurangan hutang dagang di debit, berarti sebesar 25 juta. Kemudian ada sebuah retur pembelian ya tadi, kita kembalikan nomor 10 sebesar 25 juta. Seperti ini. Transaksi berikutnya yaitu di tanggal 28. Menjual barang dagangan secara kredit kepada Diven Basia, secara penjualan 2/10 N/30 sebesar 250 juta rupiah. Kita masukin dulu tanggalnya di tanggal 28 Januari 2020. Kemudian kita salin nomor akunnya, yaitu berarti tadi karena penjualan secara kredit, berarti piutang dagang sebesar 250 juta. Di sini ada sebuah penjualan, yaitu nomor akunnya 400, sebesar 250 juta juga. Nah. Transaksi berikutnya, yaitu membeli barang bahan habis pakai secara kredit dari Yuda Gloriosum senilai 30 juta. Di sini itu tanggal 29 Januari 2020, kita salin. Di sini ada membeli BHP tadi, nomor akunnya 130, sebesar 30 juta rupiah. Dan karena dengan hutang, berarti kita menggunakan hutang dagang di kredit sebesar 30 juta juga. Nah, transaksi berikutnya di tanggal berapa? 30. Nih. Menerima kas dari penjualan tanggal 20 Januari dikurangi potongan penjualan. Itu tanggalnya tanggal 30 Januari. Berarti di debitnya ada kas, tapi mendapat potongan penjualan. Kita hitung dulu potongan penjualannya. Dari mana kita hitungnya? Kita potong dari, kita kali dari piutang dagangnya. Nah, ini sebagai kredit. Kemudian tadi di transaksi sebelumnya itu 160 juta. Nah, berarti kita hitung potongan penjualannya berapa? Yaitu dari 160 juta ini dikali 2%. Sini. Nah, potongan penjualannya sudah kita dapat, yaitu 3.200.000. Dari sini kita tahu berapa kas yang kita dapetin, yaitu dari piutang dagang dikurangin potongan penjualan. Ini kita pindahin dulu deh. Nah, sebesar 156
4.800.000 sebagai kas. Seperti ini. Oh iya, potongan penjualan itu di debit. Jangan sampai tertukar. Ini kita salin tanggalnya. Nah, transaksi berikutnya di tanggal 31 Januari 2020. Membayar pembelian barang tanggal 21 Januari setelah dikurangi dengan retur pembelian tanggal 24 dan potongan pembelian. Karena dia masih masuk ke periode potongan. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 31 Januari. Di sini terdapat transaksi membayar hutang ya. Berarti hutang dagangnya berkurang. Tapi kita hitung dulu potongan pembeliannya. Sebentar, hutang dagang sebelumnya kan kita lihat di tanggal 21 Januari dikurangin tanggal 24 Januari. Kita membeli 150 juta, kemudian diretur sebesar 25 juta. Nah, itu sebagai hutang dagang. Kita hitung ya. Tadi di tanggal 21 ya. Ini ada pembelian secara kredit, dikurangi retur pembelian, nih 25 juta. Nah, hutang dagang yang berkurang nanti 125 juta. Kemudian kita membayarnya dengan kas, berarti sebagai kredit, dan kita mendapat potongan. Kita hitung dulu potongannya, potongan pembelian. Kita hitung potongan pembeliannya, yaitu hutang dagang dikalikan 2%. Nah, ini adalah potongan pembeliannya. Sebagai kredit, yaitu sebesar 2.500.000. Baru kita bisa menghitung kas yang harus kita bayar, yaitu dari hutang dagang dikurangin potongan pembelian. Nah, sebesar 122.500.000 sebagai pengurang kas. Seperti ini. Transaksi selanjutnya, masih di tanggal 31, menjual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Monstera, jangka waktu kredit 20/10/30, sebesar 175 juta. Ini masih tanggal yang sama, kita salin. Berarti terdapat transaksi penjualan. Berarti debit itu piutang dagang karena secara kredit penjualannya sebesar 175 juta. Kemudian di sini kreditnya itu penjualan pastinya. Sebesar 175 juta juga. Nah, ini transaksi berikutnya. Membeli barang dagangan secara kredit dari Yudi Anturium, jangka waktu kredit 20/10/30, sebesar 150 juta. Di sini pembelian secara kredit, kita tulis tanggalnya masih sama. Berarti di sini ada pembelian 500 sebesar 150 juta. Nah, secara kredit berarti kita mempunyai hutang, menambah hutang dagang sebesar 150 juta. Seperti ini. Maaf, salah. Transaksi berikutnya, yang terakhir,
membayar hutang atas pembelian bahan habis pakai dari Gude Gloriosum sebesar 30 juta. Berarti transaksi yang terakhir, kita tulis tanggalnya. Di sini ada hutang dagang yang berkurang, hutang dagang sebagai debit sebesar 30 juta. Lalu kreditnya dibayar dengan kas sebesar 30 juta juga. Nah, sudah semua transaksi kita catat di jurnal umum ini. Apakah pencatatan kita sudah benar? Kita bisa melihatnya dengan mengetahui saldo debit dan kredit apakah balance atau tidak. Ini kita hapus dulu. Nanti kita akan rapihkan. Ini juga bisa kita hapus. Nah, untuk totalnya di sini kita hitung dulu apakah balance atau tidak. Yaitu summary seperti ini, tutup kurung enter. Nah, nggak bisa. Kita summary kreditnya apakah sama? Nah, sama ya saldonya sebesar 3 miliar. Ini kita bisa tebalkan supaya terlihat lebih bagus. Ini juga bisa kita all border. Ya. Nah, mungkin sekian penjelasan untuk membuat jurnal umum di Microsoft Excel. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.